Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Goreng Mak, ngobrol bareng Ima, tempat ngobrol santai tapi berbobot bareng teman-teman berprestasi dari dunia akuntansi dan sekitarnya. Hari ini kita bakal ngobrol sama sosok inspiratif yang baru aja pulang dari Jambi. Telah hadir di samping saya, dia bukan pulang dari Jambi bukan buat liburan loh, tapi bawa prestasi yang luar biasa, yaitu juara 3 Olimpiade Akuntansi Nasional. Juga tahun lalu, di tahun 2024, tepatnya di bulan November, juara 1 UHO Accounting Competition. Langsung saja kita sapa, hai Kak Andrian. Halo semua, saya Andrian. Gimana nih kabarnya Kak? Kabar saya baik-baik saja, seperti biasa. Gimana nih perasaannya bisa menang dari ajang-ajang nasional seperti itu? Perasaan sudah pasti kita senang dan sangat bersyukur bisa membanggakan Unhas di kancah nasional, dan ya ingin membuat saya berpacu lagi dalam bidang kompetisi lainnya. Boleh kita cerita dari awal dulu nih ya Kak, boleh ya saya kulik-kulik? Boleh. Bisa cerita nggak sih gimana ceritanya paling awal ikut lomba Olimpiade Akuntansi ini? Apakah udah pernah ikut sebelumnya atau ini memang pengalaman pertama? Sebenarnya saya sudah mengikuti kompetisi itu dari SD, SMP, SMA, dan kemudian saya lanjutkan di kuliah karena masih ada energi kompetisinya di dalam. Jadi dalam kuliah sendiri saya sudah mengikuti 3 lomba yang mendapat juara. Yang pertama itu masih persiapan tes mental, jadi juara runner up 3. Kemudian yang kedua sudah mentalnya sudah diperbaiki, dapat juara 1 di National Accounting Competition di UHO. Kemudian saat di Jambi kami mendapat juara 3 gitu. Oh berarti memang mentalnya dulu yang dibangun ya Kak, Ya. Mungkin dari juara harapan 3 dulu, terus nanti sedikit-sedikit naik, Ya, gitu ya Kak? ya, mental sangat berpengaruh banget gitu. Sangat berpengaruh banget. Apa biasanya yang bisa meningkatkan mental gitu Kak, biar kayak berani terus mencoba? Soalnya kalau aku pribadi nih ya Kak, pengalaman pribadi, kayak kalau sudah bertemu dengan suatu kegagalan itu langsung kayak kayaknya emang gak cocok deh ikut lomba-lomba kayak gini. Nggak boleh gitu loh. Saat kita memulai awal baru itu biasanya kan mental kita belum siap. Dan saat kita gagal di situ tidak boleh menyerah bila memang sungguh-sungguh ingin berkompetisi di bidang itu. Jadi perasaan yang sama saya dapatkan saat saya mendapat runner up 3 itu waktu di Malang dan sangat tertekan. Dan ya karena saya ingin mencapai sesuatu yang lebih, jadi tidak ada kata mental lemah dalam diri saya, malah memaju saya. Apa sih yang kurang dari saya? Kenapa mereka bisa juara, aku enggak gitu. Mungkin gitu aja. Oke, terus kita melangkah lagi ke bagaimana sih biasanya kakak mempersiapkan diri saat mau lomba, baik dari segi tadi mental mungkin atau materi, terus juga logistiknya, terus kayak siapa aja sih yang nemenin atau bantu dalam proses ini? Mungkin ada coach tersendirinya kak atau course mungkin? Jadi persiapan logistik tadi coach sama mental ya? Iya. Dari mental tentu saja sudah terlatih, sudah gagal kemarin itu sudah sakit banget mentalnya. Dari SMA atau? Dari SMA sebenarnya waktu itu saya sempat juara juga, cuman sakitnya itu pas dapat di universitas. Kemudian persiapan logistik itu kami sangat berterima kasih kepada fakultas, kepada dekan yang sudah mencairkan proposal kami sehingga kami bisa bertanding di luar Makassar ini. Jadi kebutuhan konsumsi kami dan akomodasi kami ditanggung oleh fakultas. Wow. Jadi kemudian untuk coaching kami nggak ada coach sih sebenarnya. Kami satu tim itu kan kami memacu satu sama lain untuk belajar gitu. Jadi biasa kami berkumpul di rumahku begitu atau ke tempat lain mendiskusikan mengenai lomba ini, materi apa saja, mata kuliah apa saja. Terus kami adu tanya jawab itu, praktis. Seakan-akan kita di lomba gitu. Kita lihat juga YouTube-nya gitu, apakah soal-soalnya. Jadi ya begitulah persiapan. YouTube dari instansinya juga ya Kak? Jadi teliti dulu tentang instansinya, tahun lalu kemarin lombanya seperti apa, terus baru disimulasikan satu sama lain begitu ya? Kira-kira begitu.
Nah, pas hari hanya di Jambi nih Kak, gimana? Apakah tegang kah, seru kah, atau ada emosi-emosi lain yang membara kah, atau malah banyak kejutan dan ceritanya? Boleh nih Kak diceritakan dulu. Enggak dong, kami enggak apa ya, enggak tegang, enggak perlu tegang sebenarnya. Untuk apa tegang? Kami datang dengan semangat kompetisi yang tinggi, seperti kayak ingin kami bantai ini kayak bisa ini untuk Unhas kan gitu, sambil membawa pride Unhas sih. Tapi sebenarnya itu yang menggugurkan kita, sebenarnya yang bikin lalai. Dan ya karena saking terbawa suasana sih sebenarnya. Menggebu-gebu sekali mungkin ya? Ya, menggebu-gebu sekali. Sampai ternyata kami dapat case itu kan, dipilih case-nya. Iya. Kami mendapat case CSR yang kami tidak pernah pelajari. Ya sudah kalah di situ. Padahal kalau misalnya mungkin mendapat kasus audit, wah kami bisa makan-makan itu sebenarnya. Gitu. Kaget sih sebenarnya juga. Gitu. Di case accounting national competition kan biasanya ada auditnya, Ya. ada pajaknya, Ya. terus ada CSR-nya. Mungkin yang paling sering kakak dapat tuh apa sih biasanya, boleh di-spill tipis-tipis nih nggak? CSR itu jarang banget. Waktu di Jambi itu kebetulan aja, nggak tahu kenapa. Yang paling sering itu audit sama pajak gitu. Jadi biasanya preliminary, kan ada 3, preliminary, semifinal, final. Preliminary biasa tes semua mata kuliah. SIA, AKEU, AKBI, AKMEN, pajak, audit, pokoknya semua. Kemudian semifinal mungkin antara lebih sedikit lagi AKL gitu. Kemudian di final ini ya baru biasa presentasi audit atau cerdas cermat audit. Waktu saya di Kendari itu cerdas cermat audit gitu. Tapi itu case-nya sudah disiapkan sama instansinya ya Kak? Ya sudah disiapkan case-nya. Untuk beberapa orang, untuk kelompok yang sama? Kelompok yang sama maksudnya? Maksud- Jadi sama setiap tim? Ya. Enggak. Jadi berbeda-beda? ya, jadi misalnya ada 5 tim dan 5 amplop, nanti akan diputar roulette gitu. Jadi tim apa dapat amplop apa, tim apa dapat amplop apa. Kami dapat amplop 5 soal CSR dan ya sudahlah. Kami baca pun kami tidak mengerti begitu. Dijadikan pelajaran aja nggak Ya, sih Kak? itu Iya. tantangan juga, betul. Kita lanjut ya Kak. Kita Boleh. melangkah ke arti sebuah prestasi. Arti sebuah prestasi. Oke. Juara 3 tingkat nasional itu bukan hal yang kecil. Wah, oke. Apa sih makna pencapaian kakak pribadi ini, dan gimana respon teman-teman terhadap prestasi kakak ini? Sebenarnya Positif kah atau bagaimana? waktu kami juara 3 itu, kalau bahasa orang Makassar bilang nyakok sih sebenarnya. Tidak puas, iya nyakok banget. Karena kan kami sempat juga dapat juara 1. Kemudian ini Jambi kayak bisa ini kalau audit kan saya Pasca sama Arnold. Iya. Itu belajarnya audit mulu. Jadi kalau kami adu debat tuh bisa lah. Tapi kan yang datang soal CSR jadi nggak apa-apa. Terus tadi pertanyaannya kan bagaimana pandangan dari teman-teman? Ya sebenarnya sih aku posting aja di story, mereka paling like aja gitu. Tapi untuk dapat congrats kan untuk dipamer, aku nggak suka pamer-pamer sih. Jadi diposting aja mungkin sama Ima gitu kan, terus sampai ditahu sama dosen pembimbing skripsi bilang, oh kamu ya itu yang itu. Ya gitu aja sih. Congratulating apa? Dikasih Di apresiasi congratulate juga sama Sekdep. Ibu Dharma gitu. Wow. Ibu Dharma sampai notice. Saking bangganya fakultas sama Kak Andrian sampai Biasa aja. dibuatkan appreciation post sama sekretaris departemen kita Ibu Dharma. Kalau buat maba nih Kak, maba kan mahasiswa baru banget terjun ke dunia akuntansi. Yeah. Terus ada sosok Kak Andrian nih yang udah sangat pro banget di bidang competition, olimpiade. Masih perlu belajar. Apa sih step awalnya buat para maba-maba kita nih? Jadi biar bisa ngikutin langkah kece Kak Andrian ini. Oh, step untuk mereka ya. Perbanyak latihan soal. Kita sebenarnya jago teori, kayak teori akuntansi gitu, penjurnalan. Tapi saat dikasih soal, kita menganga. Dan itu pengalaman saya pribadi 4 semester. Cuman belajar aja dari presentasinya orang gitu kan, setiap di kelas. Tapi pas dikasih soal menganga. Dikasih soal AKL menganga, dikasih soal AKEU, AKBI, kita tidak tahu. Jadi konsep dasar utuhnya itu belum dapat. Jadi harus banyak latihan soal untuk para maba dan belajar gitu. Gitu aja. Oke, banyak latihan soal. Terus menurut kakak nih Kak,
kan tahun ini kita mengangkat isu keakuntansian tentang digital accounting. Ya. Terus saya juga pernah dengar Ya. kalau ternyata kakak punya digital skill yaitu Python ya kak? Ya. Dari Python, Ya. bahasa pemrograman atau apa ya kak itu? Boleh Oh. dong di-spill sedikit kenapa bisa mempelajari skill itu dan gunanya apa sih untuk di masa depan kita, seberapa penting? Wah, oke. Latar belakangnya aku belajar Python itu sebenarnya karena curiosity doang, rasa ingin tahu kan. Terus aku lihat ada program MSIB, studi independen dari Google gitu, Bangkit namanya, Bangkit. Waktu itu masih ada. Aku ikut dan belajar mengenai Python. Dan kemudian saya buat, kami dalam satu tim buat project mengenai aplikasi. Waktu itu kami memilih tema kesehatan, program aplikasi pendeteksi stunting. Dan sebenarnya saya mempelajarinya itu karena cukup memprediksi bahwa teknologi seperti Python ini sangat berpengaruh pada karirnya akuntan di masa depan, apalagi AI kan gitu. Ya, jadi apa ya? Kayak ini AI sudah pasti di depan mata dan bakal dipakai, jadi aku harus pelajarin gitu. Berarti menurut kakak AI ini membawa pengaruh positif atau cenderung negatif ke kalangan mahasiswa? Ini Atau ada dua-duanya? dua-duanya. Positif bagi orang yang mau mengimpress atau mau merangkul AI-nya dan siap dengan skill-skillnya. Tapi orang yang tidak punya skill dan tidak mau merangkul AI, ya dia pasti akan kalah dari AI. Itu sudah pasti. Tapi semoga tidak, karena saya masih berperi kemanusiaan gitu. Masih ingin mempekerjakan bahkan gitu kalau ada orang yang susah gitu. Sebenarnya saya masih penasaran kak untuk contoh kecilnya aja deh. Pas lomba ada nggak 1-2 pertanyaan yang kakak ingat? Boleh mungkin di-spill ke teman-teman. Pertanyaan Mungkin oke. pajak boleh atau audit boleh. Bentuknya gimana? Yang paling berkenan sih menurutku waktu cerdas cermat audit di Kendari, waktu itu yang dapat juara 1. Waktu itu ada soal mengenai asersi dari saldo saldo akun gitu, dan baru dibaca, kami cepat-cepat mencel-bel, belum selesai bacakan soalnya, kami menjawab asersi dari saldo itu Rex and obligation. Oke, tidak apa-apa. Sebagai kenyataan rasa kebangsaan Nanti kita dan kan. untuk meningkatkan rasa nasionalisme, hadirin dimohon berdiri sejenak Lama ini, mendengarkan coy. lagu Indonesia. Bukannya udah mulai? Oke. Sebenarnya saya masih penasaran nih kak, mau tahu real case-nya pas lomba itu, contoh pertanyaannya tuh gimana sih kak? Boleh mungkin yang 1 atau 2 soal yang kakak ingat aja deh. Contoh soal ya? Iya. Aku kayaknya mau ngambil dari soal yang pajak kali sama audit. Kalau soal audit itu mengenai standar audit, seperti standar audit nomor 220 itu mengenai apa. Itu kan waktu di OHO itu kami nggak belajar sampai situ kan. Jadi itu lumayan berkenan. Kemudian dalam audit juga ada yang namanya perhitungan risiko audit. Di situ juga ada asersi golongan transaksi sama golongan saldo akun. Kalau di pajak sih yang biasanya ini jauh lebih menantang karena dia membahas mengenai case. Contohnya dikasih perusahaan badan kan, terus disuruh hitung PPh-nya. Tapi tidak sampai PPh doang karena banyak peraturan pajak yang kita harus hafal, seperti contohnya laba bruto yang berapa itu ya, peredaran bruto di bawah 50 miliar ada potongan 50% untuk 4,8 miliar ke atas begitu. Kemudian ada perhitungan PPN juga dalam pajak, PPN keluaran, PPN masukan, yang perlu kita harus tahu bagaimana perhitungan PPN di wilayah kita sama di wilayah Batam. Contohnya wilayah Batam itu biasa ada perhitungan PPN-nya sendiri, jadi regulasi negaranya atau daerahnya ya. Sama satu yang paling susah itu sebenarnya AKL, cuman karena kalau di tim saya kan itu di akuntansi keuangan tuh lumayan lah, jadi seperti konsolidasi itu bisa, konsolidasi sama AKEU mengenai perhitungan value inventory yang diukur paling rendah antara cost dengan NRV kan itu. Kemudian ada juga akuntansi keuangan mengenai income taxes begitu dan sebagainya.
Oh, sekarang jadi cukup tergambar nih di pikiran saya, Kak. Kalau untuk berorganisasi kan ternyata Kak Andrian ini pernah menjabat sebagai bendahara umum IMA FEBUH, betul ya, Kak? Ya benar. Menurut Kakak antara lomba sama organisasi itu lebih penting yang mana, atau memang harus dua-duanya dimasukin, atau bagaimana tuh, Kak? Ini berat, Berat nih. ini berat banget. Kalau saya pribadi sih, saya sangat menyukai lomba. Tapi justru kadang kalau dipikir-pikir, organisasi juga memberikan saya mental public speaking yang baik gitu. Waktu itu kan saya menjabat sebagai bendahara dan wajib berbicara kepada anggota-anggota saya kan. Jadi memberikan dasar bagi saya untuk presentasi yang mempengaruhi saya juara 3 di lomba Jambi itu. Begitu. Kalau disuruh pilih sebenarnya gimana ya? Karena susah banget. Karena organisasi juga memberikan saya relasi yang membuat saya seperti tidak kesepian begitu. Ada teman di mana-mana. Kami bercanda bergurau dan itu menurut saya nyaman gitu. Jadi dua-duanya penting. Jadi organisasi dapat dari segi relasi dan membangun soft skill-nya, Ya, lomba benar. juga lebih kasih ke akademik gitu. Ya. Saya sih berarti memang dua-duanya itu cukup penting ya teman-teman. Luar biasa banget sebenarnya. Ada nggak sih Kak strategi khusus? Jadi kan kakak ini setim 3 orang ya? Ya. 3 orang biasanya kayak pembagian materinya Kak, atau ada yang pro di bidang apa, terus Kakak guide, atau bagaimana Kak strateginya sebenarnya? Wah, ini Penasaran. Ini kayaknya mau Interogasi enggak Kak? ini keadaan dapur kami kayaknya ini. Tapi Oh. nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya, Pasca, Arnold, itu kan tiga-tiganya kami konsen audit. Ya sudah pasti bisa diaudit kan. Terus kami juga kuat di AKU. Ya. Terus saya sama Pasca itu juga kuat di AKL. Nah, yang paling lemah itu sebenarnya di AKBI sama AKMEN. Jadi pernah kami ikut satu lomba itu, kami dapat soal AKBI, sudah skip. Baru soalnya soal AKBI semua, ya udah selesai gitu. Jadi Kakak Kami- lebih nguatin apa yang tim bisa begitu ya Kak? Ya. Dimaksimalin apa yang kita punya. Ya. Enggak. Ya, gitulah kira-kira. Mungkin ada closing statement Kak Closing buat statement? teman-teman yang menonton acara ini. Closing statementnya sih, Pesan-pesan terakhir mungkin Kak, atau saran-saran ke depannya. ya banyak-banyak belajar lah. Untuk semester 1, semester 2 itu sebenarnya yang kalian pelajari itu sangat berpengaruh terhadap mata kuliah selanjutnya. Saya menyesal semester 1, 2, 3, 4 tidak belajar dengan benar, tidak buka buku setiap pulang, tidak latihan soal, yang membuat saya saat semester ini mengikuti lomba itu kelabakan. Membuat saya harus review ulang, AKBI, AKMEN. Yang bukunya itu satu buku benar-benar setebal ini ya Kak, Ya. satu buku. Wow. Wah, sangat tebal. Itu harus direview ulang semua. Untuk menang lomba ya, untuk yang ingin ikut lomba. Harus banyak belajar dan latihan soal. Dan tetap semangat. Kalau kalah, nggak perlu nangis aja dulu, nggak apa-apa. Tapi habis itu bangkit lagi. Karena itu baru permulaan. Next, kalian pasti bisa juara. Wow, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin kita memang harus bersusah-susah dahulu teman-teman untuk mencapai sebuah prestasi yang luar biasa ya Kak, nanti ke depannya. Cukup luar biasa sekali ceritanya Kak hari ini. Terima kasih atas bincang-bincangnya karena kita telah sampai di penghujung acara. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak dan mengambil pelajaran baiknya dari bincang-bincang kami hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Goreng Mah. Saya Akila Putri pamit undur diri bersama narasumber saya Kak Andrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Kak.